Ya, pemirsa, ini banyak yang menduga ya bahwa kecelakaan yang menewaskan Syabda dan Ibunda ini disebabkan oleh microslip. Nah, untuk membahas seberapa bahaya sebetulnya microslip dan bagaimana agar aman saat berkendara, sudah bergabung bersama kami praktisi keselamatan Bapak Sony Susmana. Selamat pagi, Pak Sony. Nampaknya saya ini juga menjadi salah satu orang Yang yang pernah pernah mengalami gitu ya? mengalami microslip ini, entah itu saat berkendara atau sedang bekerja. Nah, Pak Sony, mungkin masyarakat ingin mendapatkan pencerahan terlebih dahulu. Sebenarnya microslip ini apa, Pak? Ya, ini di dalam proses berkendara ini adalah satu masalah besar yang harus kita hadapi, yaitu microslip atau ngantuk. Ini akibat dari kemampuan keterbatasan seorang pengemudi ya, baik itu usia maupun kondisi fisiknya atau lagi nggak fit dan sebagainya. Nah, pengemudi harus sadar bahwa kalau kita ngantuk atau kita terkena microslip, itu kita harus istirahat. Dan pengemudi harus paham bahwa itu pasti datang di dalam aktivitas berkendara. Hanya kita sering mengabaikan. Padahal badan sudah memberikan sign, misalnya mulai mata perih, kemudian nguap, tangan atau badan pegal-pegal, itu udah sign buat pengemudi untuk istirahat. Nah, sering diabaikan karena ya itu kebiasaan kita merasa sebentar lagi nyampe, kemudian rest area mungkin penuh, terus dikejar waktu. Nah, perilaku-perilaku seperti ini yang memang harus kita hilangkan, bahwa obat dari kita ngantuk atau terkena microslip cuma satu, yaitu istirahat. Bisa istirahatnya hanya stretching atau tidur, itu bebas, disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Mhm. Ya Pak Sony, biasanya microslip itu terjadi saat kita berkendara di malam hari atau bahkan dini hari. Apakah ada hubungannya begitu dengan kondisi biologis dari tubuh kita, jika berkendara atau beraktivitas di malam hari? Benar, efektifnya adalah ketika beraktivitas itu kan pada saat terang ya. Pada saat malam itu di posisi si badan ini harus istirahat. Kalau kita mengemudi malam, ini risiko bahayanya tinggi. Nah, di dalam perjalanan jauh yang long trip gitu ya, pengemudi sering sekali punya kemampuan mengemudi saat gelap atau saat siang. Menurut saya itu bebas-bebas saja, disesuaikan dengan kondisi fisik dan kondisi tubuh. Tetapi yang efektif adalah badan kita lagi ngebus ketika kita bangun tidur saat subuh. Tapi dengan catatan, tidur sebelumnya 6 sampai 7 jam. Kemudian dia ngebus sampai sekitar jam 10. Nah, di jam 10 itu kita harus istirahat. Baik stretching, merefresh otot, otak, syaraf. Nggak lama-lama, cuma 15 menit atau 20 menit. Kemudian lanjutkan lagi perjalanan sampai jam 12, karena mengemudi maksimal itu 3 jam. 3 jam maksimal Nah, ya perjalanan ya, stretching Pak Sony. hanya setiap 15 menit atau 20 menit itu menghindari bahaya-bahaya seperti microslip dan ngantuk. Nah, ini penting sekali untuk dipahami masyarakat ya, bahwa menyetir itu maksimal 3 jam, kemudian harus take a break 15 sampai 20 menit, apalagi nanti menjelang padatnya masyarakat yang mengikuti arus mudik, pasti akan Betul. lebih capek lagi gitu ya. Karena Microslip ini mungkin macet akan ya sering nggak terjadi sih? karena Jadi macet lebih gitu. melelahkan. Baik, Pak Sony, ini selanjutnya kita punya informasi terkait dengan microslip yang kami lansir dari beberapa sumber. Ada beberapa gejala microslip saat berkendara di perjalanan mudik ya, yang pantang untuk disepelekan. Di antaranya berikut ini, pemirsa. Ya, ini adalah gejala microslip, diantaranya terus-terusan menguap yang seperti tadi Pak Sony sampaikan. Kemudian ada mata terasa sangat berat, mata lebih sering berkedip, kemudian mendadak kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala. Kemudian ciri-ciri lainnya yaitu tidak sadar dengan apa yang baru terjadi padahal tidak sedang melamun. Kemudian tiba-tiba susah memahami informasi atau bingung saat diajak bicara. Arah kemudi tanpa disadari keluar dari jalur. Wah, ini yang membahayakan ya, pemirsa. Ini harus diperhatikan. Gejala-gejala microslip tidak hanya harus diperhatikan hanya oleh pengemudi saja, tapi juga para penumpangnya Ini gitu udah kan. red flag-nya seperti ini ya. Red flag-nya seperti itu, seperti kata Pak Sony tadi, harus aware dengan tanda-tanda yang timbul pada saat berkendara. Ya, kita ke Pak Sony lagi. Pak Sony, ini terkait dengan keselamatan pada saat berkendara. Tadi kita sempat singgung menjelang mudik Lebaran 2023 ini. Apa Pak
tips yang aman safety driving? Apakah hanya sekedar menggunakan seat belt saja atau hanya jangan menggunakan handphone, bermain handphone pada saat berkendara? Atau ada hal-hal lain yang harus diperhatikan sifatnya sepele tapi mungkin ini berdampak sangat besar untuk keselamatan pengemudi maupun penumpang kendaraan? Ya, kecelakaan di Indonesia ini hitungannya sebenarnya tinggi ya. Ini akibat dari kondisi lalu lintas yang semrawut. Nah, kondisi lalu lintas yang semrawut ini akibat dari perilaku pengendara yang rata-rata asal-asalan. Kenapa asal-asalan? Karena dia tidak sadar akan bahaya yang ada di jalan raya, yang dibawa kendaraan dari besi dan punya kecepatan. Yang kedua adalah kurang mendalami arti keselamatan. Bagaimana dia mau mendalami ya? Pemahamannya aja rendah. Nah, bahwa mengemudi ini harus ada dua kompetensi. Kalau sekarang ini kan kita punya SIM, kita merasa bisa berkendara, kemudian jalan. Nah, itu hanya reaktifnya aja. Kita hanya mendalami hard skill, yaitu operasional dan bagaimana kita mengantisipasi menghindar sebuah kecelakaan atau tabrakan. Rata-rata pengemudi yang ada di Indonesia ini, itu hanya mengandalkan hard skill-nya, 80%. 20% soft skill-nya, proaktifnya ini tidak dilakukan. Padahal ini paling relevan kita untuk selamat, yaitu waspada, sadar, kemudian perilakunya dijaga, empatinya diterapkan. Nah, menerapkan ini sangat-sangat susah karena perlu waktu, perlu konsistensi, perlu komitmen. Bagaimana caranya menerapkan aturan lalu lintas itu paling gampang deh. Jaga kecepatan, jaga jarak, kemudian kita mengalah di jalan raya, kemudian sopan, menghargai sesama. Nah, soft skill dan proaktif inilah yang relevan kita lakukan untuk menghindari sebuah kecelakaan. Pak Sony, terima kasih. Ini semoga bisa ditanamkan oleh para pengendara kendaraan bermotor apalagi menjelang mudik lebaran sehingga nantinya angka fatalitas kecelakaan kendaraan ya di Indonesia apalagi menjelang mudik lebaran tersebut bisa turun dan tidak ada lagi orang-orang yang mengabaikan red flags tadi kalau Uci bilang ya pada saat berkendara microslip. Karena keselamatan adalah yang utama. Ya.